Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel edukasi. Pada video ini kita akan membahas sejarah pendidikan Islam di Nusantara sebelum kemerdekaan. Topik ini penting karena menjadi fondasi perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan Islam di Nusantara dimulai bersamaan dengan masuknya Islam sekitar abad ke-13. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Proses pendidikan saat itu masih sederhana. Kegiatan belajar dilakukan di masjid, surau, dan rumah ulama. Materi yang diajarkan meliputi membaca Al-Quran, dasar akidah, dan ibadah. Metode pembelajaran bersifat informal dan berbasis lisan. Guru berperan sebagai pusat ilmu, sementara murid belajar secara langsung melalui interaksi. Seiring perkembangan Islam, muncul lembaga pendidikan yang lebih terstruktur. Di Jawa dikenal pesantren, di Aceh disebut daya, dan di Minangkabau dikenal surau. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang paling berpengaruh. Sistem ini berkembang secara mandiri di tengah masyarakat. Kiai berperan sebagai pemimpin utama yang mengatur pendidikan, kehidupan sosial, dan nilai moral santri. Santri tinggal di asrama sederhana yang disebut pondok. Mereka hidup mandiri, disiplin, dan mengikuti aturan yang ketat. Lingkungan ini membentuk karakter, bukan hanya pengetahuan. Kurikulum pesantren berfokus pada kitab kuning. Kitab ini mencakup ilmu tafsir, hadis, fikih, tauhid, dan tasawuf. Pembelajaran dilakukan secara bertahap, dari tingkat dasar hingga lanjutan. Metode sorogan digunakan untuk melatih pemahaman individu. Santri membaca langsung di hadapan kiai dan mendapat koreksi. Metode bandongan digunakan untuk pembelajaran kelompok. Kiai membacakan kitab, lalu santri menyimak dan memberi catatan. Selain itu ada metode hafalan yang memperkuat daya ingat. Santri juga diajarkan adab terhadap guru dan sesama. Nilai ini menjadi inti dari pendidikan Islam tradisional. Pesantren tidak hanya fokus pada ilmu agama. Santri juga dilatih keterampilan hidup seperti bertani, berdagang, dan kerja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren menerapkan pendidikan berbasis kehidupan. Dalam perspektif pendidikan, pesantren mencerminkan model holistic education. Artinya, pendidikan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model ini relevan dengan konsep pendidikan modern saat ini. Ulama memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pemimpin sosial dan spiritual. Beberapa ulama Nusantara menuntut ilmu ke Mekkah dan Madinah. Setelah kembali, mereka membawa ilmu dan memperkuat jaringan keilmuan Islam. Hal ini menciptakan transfer pengetahuan yang luas dan berkelanjutan. Pendidikan Islam di Nusantara pun terhubung dengan dunia Islam global. Fenomena ini menunjukkan adanya mobilitas intelektual yang tinggi pada masa itu. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah kolonial membatasi perkembangan pesantren dan lembaga Islam. Namun, pesantren tetap bertahan sebagai pusat pendidikan rakyat. Bahkan, pesantren menjadi tempat lahirnya semangat perlawanan terhadap penjajah. Selain itu, muncul pembaruan pendidikan Islam pada awal abad ke-20. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mulai memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih modern. Mereka menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Pendekatan ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan zaman. Pendidikan Islam berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Para santri dan ulama terlibat langsung dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Nilai-nilai seperti jihad, keadilan, dan persatuan diajarkan dalam pendidikan. Hal ini membentuk kesadaran kolektif untuk merdeka. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat perjuangan. Kesimpulannya, pendidikan Islam di Nusantara berkembang dari sistem sederhana menjadi lembaga yang terstruktur. Pesantren menjadi pilar utama dalam membentuk ilmu, karakter, dan semangat perjuangan. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.